kepada yang terhormat Ketua Panitia Pak Nicholas Yoyo Putro dan seluruh panitia perayaan Natal tahun 2013, kepada seluruh anggota keluarga Kristiani Indonesia di Madrid, para Romo yang hadir pada ini yang saya cintai, warga Spanyol yang berada di sini pada malam ini, hadirin dan sobat teman-teman semuanya. Selamat malam, sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia dan berkatnya, maka pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk merayakan bersama keluarga Kristiani Indonesia di Madrid hari Natal. Seperti biasanya kita ketahui bahwa tanggal 25 Desember seluruh warga Kristiani Indonesia di Madrid bersama-sama dengan Kristiani di seluruh dunia memperingati peristiwa kelahiran seorang tokoh suci yang diimani oleh umat Kristiani sebagai juru selamat. Pada tahun ini, seperti panitia tadi sampaikan, tema dari Natal adalah datanglah ya Raja Damai. Tadi dapat pesan dari Pak Theo bahwa tema ini merupakan hasil kesepakatan atau pesan Natal bersama tahun 2013 dari Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tadi Pak Romo sampaikan mengenai masalah tema datanglah Raja Damai, bahwa perdamaian itu harus datang dari seluruh penjuru. Jadi saya nggak ikutin lagi Pak Theo teksnya karena ini membosankan kalau saya baca. Jadi saya rasa tema ini adalah tema yang tepat sekali, merupakan tema yang saya sendiri pun senang sekali waktu kemarin saya lihat dipasang, karena tema datanglah Raja Damai ini adalah sesuatu hal yang semua kita harus pikirkan, karena damai itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak saja umat Kristen, saya rasa umat segala macam itu yang kita tuju adalah kedamaian. Kedamaian dalam hati, kedamaian dalam pikiran, kedamaian juga dalam berhubungan, begitu juga dengan lingkungan. Kalau kita bilang itu damai itu bagaimana caranya? Sebetulnya saya ingin sedikit share kepada teman-teman bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Memang betul saya, karena kalau saya bilang dalam agama Islam, Nabi Isa adalah tokoh suci yang mengajarkan kepada umat manusia bagaimana menyembuhkan penyakit di dunia ini dengan kasih sayang. Kalau kita lihat dari agama Yahudi, kita lihat bagaimana kita belajar hidup di dunia ini dengan segala macam. Ada 10 Ten Commandments itu, dan Nabi Isa inilah yang menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Kalau kita semua hidup dengan mengutamakan cinta kasih atau kasih sayang, segala macam penyakit itu akan hilang, maupun ya penyakit pikiran, maupun penyakit hati, maupun orang sakit pun kalau kita kasih dengan segala kasih sayang, itu pun akan sembuh. Jadi inilah Nabi Isa yang diajarkan ke umat manusia, bukan hanya untuk Kristen, tapi saya rasa juga untuk umat semuanya, adalah bagaimana pertama adalah menyembuhkan. Nah, kalau hati kita sudah sembuh dengan kasih sayang, makalah kita datang ke kedamaian. Nah, adalah satu cara kita mencapai kedamaian ini. Tadi sempat di mobil saya kasih ceramah kepada Bu Tiur, bagaimana caranya kita mencapai kedamaian adalah dengan kasih sayang. Kita curahkan. Sebetulnya kita semua bisa mengontrol diri kita. Di hati kita inilah semua terdapat penyakit. Kalau kita mau marah, bikin aja kita berpikir atau berasa marah, kita jadi marah. Tapi kalau kita bisa menciptakan bagian dari rasa kita, cinta kasih, kita akan capai kedamaian. Kedamaian hati adalah sangat penting, karena satu akan membuat kita merasa tentram dan pikiran kita jernih, dan berhubungan dengan orang pun akan dengan mudah.
Mudah-mudahan orang teman-teman pelajar bahasa Indonesia mengerti maksud saya. Dan saya waktu itu juga merasa bahwa semua umat agama manapun juga ada yang dicari adalah damai. Kalau kita menggunakan cara berpikir orang Barat, kita selalu berpikir cari perdamaian di kepala. Tapi kalau kita dari negara Timur, kita selalu mulainya dari hati. Itu tidak jadi masalah, karena kalau kita baca buku dari Barat selalu positive thinking. Kalau kita bicara dengan orang bagian Timur adalah rasakanlah yang bersyukurlah, karena ini sebetulnya sama-sama. Jadi kalau kita semua cara berpikir kita bisa damai, hati kita pun akan damai. Kalau kita berperasaan damai, kita pun akan berpikir damai. Karena damai itu harus datang dari individual. Tidak kita bisa harapkan datang dari orang lain. Tidak bisa kita dapatkan dari lingkungan. Tapi harus mulai dari kita sendiri. Itu dengan menciptakan rasa kasih sayang. Karena dengan rasa cinta kasih atau kasih sayang, itu rasa iri, dengki, egois, apapun yang negatif itu akan hilang. Dengan itulah kita akan mencapai suatu perdamaian. Saya jadi ceramah ya. Nah, tapi saya rasa dengan kita mulai diri dengan kita sendiri, kita akan dapat menciptakan keluarga yang damai, dan kemudian lingkungan kita sekitar kita yang damai, dan kemudian kita akan menciptakan masyarakat yang damai, dan damai juga dengan lingkungan kita. Seperti masalah dengan tanaman. Tanaman pun tidak minta banyak, cuma air dan udara. Manusia saja yang banyak maunya. Tapi kalau kita bisa mengerti asal kita dari apa dan tugas kita masing-masing dalam hidup ini, kita akan mengetahui dan dapat mencapai perdamaian. Mulailah dengan resolusi untuk tahun 2014, bagaimana menciptakan perdamaian di hati yang kemudian di kepala. Sehingga kalau kita tebarlah rasa kasih sayang ke lingkungan, ke orang sekitarnya, kepada diri sendiri, dan bersyukur kepada kita bahwa tiap hari hidung kita masih menghirup udara yang bagus dan jantung kita masih berdetak. Jadi itu ceramah mengenai perdamaian. Jadi saya harap pada semua, bukan warga Kristiani Indonesia, tapi semua umat untuk mencari perdamaian. Karena kita tahun depan pun yang ada di warga negara Indonesia akan menghadapi suatu perhelatan nasional yang besar dengan segala macam kerisuhan. Dan janganlah sampai itu mempengaruhi hati kita yang damai. Karena dengan itu kita akan dapat melewati proses pemilu 2014 ini dengan lancar dan tentram dan damai juga. Jadi mulailah kita sendiri bagaimana kita menciptakan diri kita sendiri merasa damai dan pikiran kita yang jernih. Dan juga saya sampaikan kepada seluruh umat Kristiani Indonesia di Madrid, selamat Natal, dan mudah-mudahan ini suatu tema yang betul-betul dimasukkan hati dan menjadikan resolusi tahun 2014. Pada kesempatan ini saya juga menginginkan bahwa KBRI ini tetap digunakan sebagai rumah untuk semua warga negara Indonesia, umat Kristiani, untuk melakukan ibadah. Saya rasa itulah suatu hal yang sangat penting, dan juga dengan umat-umat yang lainnya. Sebelum saya menutup sambutan saya ini, saya ingin juga menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pamit saya, dan saya mohon maaf karena suami saya sedang sakit jadi tidak bisa hadir pada malam ini. Saya akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat, mungkin menghitung hari, dan saya akan digantikan oleh Ibu Yuli Mumpuni yang baru saja dilantik dan akan berada di Madrid ini pada bulan Januari pertengahan.
Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya, Romo yang dengan setia membantu KBRI, para individu-individu dan juga para home staff, local staff, warga negara Indonesia, warga negara Spanyol, dan teman-teman semua murid bahasa Indonesia di KBRI, untuk segala dukungan dan bantuan. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua, tugas saya yang di Madrid, selama di Madrid atau di Spanyol ini tidak mungkin dapat berhasil secara baik. Dan waktu perpisahan saya sudah membuatkan laporan yang panjang. Pada malam ini saya tidak melakukan itu, tapi ini adalah suatu proses alami di perwakilan, bahwa ada namanya, kalau kita bilang changing of guard. Karena kalau saya tidak pulang nanti saya nggak naik-naik pangkat. Jadi saya harus pulang. Jadi ada satu hal, dan saya percaya bahwa Ibu Duta Besar Yuli Mumpuni jauh akan lebih baik dan akan tetap melaksanakan tugas-tugasnya sesuai yang diinginkan. Dan juga pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada semua yang hadirin yang ada di sini atas kesalahan atau kekhilafan atau ketidaksengajaan saya atas kesalahan pribadi dan juga keluarga saya. Saya mohon maaf, dan agar pintu maaf saya dibukakan untuk kami sekeluarga. Untuk itu saya mohon pamit, mudah-mudahan suatu hari kita akan ketemu lagi. Terima kasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2014. Selamat.